memulihkan hidup. Shalom Bapak Ibu, apa kabarnya hari ini? Boleh aku lihat angkat tangan yang terangkat pada malam hari ini? Haleluya. Makasih Tuhan Yesus.
duduk Bapak Ibu Saudara. Seperti pujian ini katakan, kebenarannya yang membebaskan selalu memberikan kita kekuatan. Amin Bapak Ibu. Pengorbanan Tuhan lebih dari 2000 tahun yang lalu, mati di kayu salib untuk membebaskan setiap kita dan untuk memberikan kita semua kekuatan, kebebasan, kedamaian senantiasa. Yang percaya boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Kita mau berikan persembahan kita yang pertama. Mari sebelum memberi, kita mau bersatu di dalam doa. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Kami menerima bisnis, pekerjaan, sekolah, dan keluarga yang lebih baik. Keuntungan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua pekerjaan dibuat berhasil, semua hutang terlunaskan dengan cepat. Kami memiliki rumah di bumi dan di surga. Kami menerima kenaikan dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya, serta keluarga yang harmonis. Tidak ada kemandulan, semua penyakit dan kerugian dihalau dari hidup kami. Keluarga, pekerjaan, kesehatan, serta kerohanian kami diberkati. Sekarang kami memberi persembahan yang terbaik hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kasih-Mu yang begitu besar membuat kami terpaku Tuhan. Rembulan dengan cahaya mentari, di gelap badai dan indahnya pelangi, dalam tangisan dan wajah berseri, dan ku temukan kasih terbesar bagi
Yesus. Terima kasih atas pengorbanan-Mu. Dan terima kasih Bapak Ibu saudara sekalian atas persembahannya. Tuhan Yesus pasti memberkati. Amin. Ini kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Boleh saya undang kita sama-sama bangkit berdiri kembali. Kita siapkan hati kita. Kita sama-sama tahu hanya Tuhan yang ada di hidup kita. Hanya Dia satu-satunya Allah yang memberikan hidupnya bagi setiap kita. Kaulah sumber pengharapan kami, Tuhan. You
kasih dan rahmat-Mu yang amat besar sungguh menjadi nyata. Hari ini adalah kami melihat ketika Engkau sedang berdoa, ketika Engkau berada di Taman Getsemani, Engkau ditangkap, seolah-olah Engkau dibuat sebagai seorang yang paling bersalah. Engkau seperti seorang yang betul-betul dianggap orang yang paling bermasalah. Bahkan Engkau diperlakukan seperti bukan seorang manusia. Sebelum mendapatkan suatu pengadilan yang pasti, Engkau sudah mendapatkan tekanan demi tekanan. Disitulah Engkau tidak bertindak. Disitulah yang membuat kami hari ini bangga, karena kami tidak melihat pemberontakan besar yang Engkau lakukan. Engkau menerima semuanya itu. Dan hari ini kami jadi yakin, kami jadi percaya itu semua yang Engkau lakukan karena Engkau ingin menyelamatkan kami. Itu semua nyata karena Engkau sayang kepada kami semuanya ya Tuhan. Dan inilah yang membuat kami tetap tidak pernah bisa melupakan kebaikan-Mu Tuhan. Kematian-Mu membuat kami menjadi hidup. Ibadah kami, kepercayaan kami, semua tidak berarti apa-apa tanpa kematian-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah berita firman Tuhan ini kembali mengingatkan, remind kami Tuhan, membangun ingatan kami kembali untuk kami tetap sungguh-sungguh kepada Engkau. Terima kasih Bapa dalam surga. Siapkan waktu dan ruang hati kami untuk dengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Siapkan hati kami semuanya Tuhan. Haleluya. Yang percaya bersama katakan amin. Puji nama Tuhan. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Bilang sama-sama, Tuhan baik. Tuhan baik. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ini sebuah kisah yang memang tidak pernah bisa kita lupakan. Sebagai orang Kristen, kita tidak pernah bisa melupakan kebaikan Tuhan. Dia mati, Dia lakukan semuanya supaya saudara dan saya beroleh kekuatan dan kemenangan senantiasa. Tak pernah dibiarkan engkau menjadi orang-orang yang terbuang. Tak pernah engkau dibiarkan menjadi orang-orang yang mungkin terpinggirkan, sehingga engkau karena kematian pemimpinmu engkau dibuat tidak menjadi berarti saudara. Dalam ketentaraan ataupun di dalam serdadu-serdadu ketika pemimpinnya kalah, saudara lihat Goliat. Ketika Goliat dikalahkan, semua kabur dan mereka begitu mengalami ketakutan. Tapi tidak berarti sebagai orang Kristen. Justru ketika pemimpin kita mati, disitulah tanda-tanda kehidupan mulai terjadi. Amin. Nah, tema kita hari ini adalah kematian yang memberi dampak. Kalau saudara hari ini ikut session pertama, besok pagi kita masuk session yang kedua, dan saudara akan mengerti lebih banyak lagi tentang apa yang Tuhan punya mau, apa yang Tuhan punya maksud di dalam firman Tuhan. Mari kita buka di dalam Roma 6 ayat ke-10 sampai yang ke-13, kita baca bersama-sama. Roma pasal 6 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat ke-13, kita baca bersama-sama ayat yang ke-10. 1, 2, 3. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Ayat 13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Amin. Ada 4 hal hari ini. Saudara perhatikan baik-baik. Klik.
Kematiannya akibat dosa. Yang kedua adalah hidup bagi Allah. Yang ketiga, dosa jangan lagi berkuasa. Dan yang keempat, menjadi senjata kebenaran. Poin 1 dan poin 2 hari ini akan saya bahas bersama-sama dengan Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Jadi kalau saudara semakin yakin tadi, kalau saudara lihat di dalam ayat yang ke-10, katakan sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Allah kita tidak pernah berdosa, saudara. Tapi saudara jelas, ini mengingatkan kembali kepada kita bahwa karena kita dia mati. Karena kita membuat Yesus menjadi sampai menderita. Oke, kita nggak pernah merasa meminta dia untuk mati. Tidak. Tidak ada pesan khusus untuk saudara bilang Tuhan mati ya buat saya. Tidak ada. Tapi semua itu diwakilkan karena dia mengasihi saudara. Dia tahu kita ada di dalam porsi yang tidak sedang baik. Kita tidak ada di dalam kondisi yang kurang, yang tidak baik pada saat itu. Allah sempat tidak ngobrol dengan manusia hampir 400 tahun lamanya sejak zaman Raja Zedekia. 400 tahun itu Tuhan biarkan manusia. Dan ada banyak manusia melakukan sesuka-suka yang mereka lakukan. Mereka mengerjakan apa yang mereka mau. Ada yang melakukan dosa terus menerus. Ada yang mungkin setengah-setengah. Tapi di saat itu Tuhan sama sekali tidak menoleh manusia. Dia biarkan. Tetapi pembiaran itu terjadi bukan membuat manusia semakin membaik. Tapi lagi-lagi karena cintanya kepada kita. Karena sayangnya dia kepada saudara. Dia inginkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat datang ke dalam dunia untuk membebaskan saudara. Kelahirannya pun sempat hampir ditolak. Kehidupannya tidak terlalu lama. Tetapi sangat mengerikan sekali. Orang rame-rame ingin menghakimi dia. Orang rame-rame ingin membunuh dia. Orang rame-rame ingin membinasakan dia. Sebab inilah yang terjadi pada saat itu. Mari kita ketahui bahwa kematiannya akibat dosa. Dan ini menjadi satu ingatan bagi kita semuanya. Yesus mati karena dosa. Dan dosa ini mungkin bukan saudara yang meragukan, tetapi nenek moyang kita dahulu. Yesus datang membebaskan bahwa hukuman kutuk daripada manusia yang pertama itu Adam. Dia ingin selesaikan. Supaya saudara tidak ada lagi hutang. Bagaimana kita bisa melangkah kalau hidup kita masih ada beban. Maka kita nggak pernah berjalan dengan lancar. Kalau hidup penuh dengan beban, apa yang menjadi pikiran kita itu terbelah, saudara. Dan Tuhan tidak mau ada pikiran terbelah. Satu hati kita masih memuji nama Tuhan. Tapi pikiran lain memikirkan bahwa kita adalah manusia yang berdosa. Ini yang Allah tidak inginkan terjadi. Maka oleh karena itu Allah selalu ingin kita dibebaskan. Allah selalu mau kita tidak boleh punya beban lagi. Kalau kita memang sudah menjadi umat pilihan Tuhan, pemenang-pemenang Allah, jadikan pemenang itu menjadi pemenang yang sebenarnya. Bukan kepalsuan. Jelas Tuhan sudah mati karena dosa. Dan oleh karena itu kita sebagai orang percaya, yakinlah kita gak boleh lagi membelah hati kita. Atau kita mendua hati. Sehingga kematian dia terasa menjadi hampa dan sia-sia. Kalau ada orang misalnya dia menjagai kita, hari itu harusnya kita yang mengalami celaka. Harusnya hari itu kita yang mati mungkin. Tapi tiba-tiba ada orang lain yang menggantikan kita. Apa rasa saudara? Pada waktu kemarin mereka naik pesawat Sriwijaya Air. Ada beberapa orang dia langsung mengadakan sebuah syukuran. Kenapa syukuran itu dilakukan? Karena dia merasa dia tidak menjadi korban pada saat itu. Tidak ada yang hidup. Tidak ada yang hidup. Tapi ketika dia katakan saya sebenarnya sudah ada di bandara. Cuma karena beberapa menit saja akhirnya gate itu tidak dibuka. Padahal pesawat itu masih belum berangkat. Dia katakan ini keuntungan buat dia. Orang yang tidak mengalami kecelakaan pada saat itu, mereka sudah merasakan sebuah keuntungan yang besar. Bagaimana dengan kita saat ini? Dia tidak hanya menyelamatkan pesawat terbang itu saja, tapi dia menyelamatkan dunia saudara hari ini. Amin. Harusnya kita menaruh hati yang sungguh kepada dia yang sudah berkorban untuk hal ini. Jadi ini PR buat kita semuanya saudara. Yang kedua adalah hidup bagi Allah. Jadi saudara-saudara, kematian akan menjadi dampak kalau saudara melakukan hal-hal yang demikian. Nah mari kita lihat klik berikutnya, karena 3-4 tidak kita bahas pada malam ini, akan besok pagi.
Jadi saudara kalau mau lebih seru, saudara bisa ikuti yang ketiga keempat besok pagi. Haleluya, amin. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kita merujuk kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Itu karena dia membayar harga dosa-dosa kita dan mengatasi kuasa kematian. Dia menyelamatkan kita. Pengorbanannya bagi kita yang disebut pendamaian adalah peristiwa terpenting yang pernah terjadi. Karena dia kematian ini bukanlah akhir. Karena dia kita dapat diampuni oleh dosa-dosa kita sendiri. Menjadi bersih dan bertumbuh lebih baik setiap hari. Jadi Tuhan mau ambil ini semuanya. Dia mau rebut dari tempat yang nyaman. Dari sebuah tempat yang harusnya dia tidak perlu lagi mengorbankan diri dia. Tapi karena lagi saudara, dia sudah bilang, Bapak kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Artinya apa? Kalau bisa gak usah lakukan. Tapi memang harus ada korban yang dipersembahkan untuk menyelamatkan saudara. Maka kalau kita lakukan perjamuan kudus, kita akan ingat ada darah yang telah mengalir untuk menebus dosa-dosa kita. Ada sosok tubuh yang dihancurkan pada saat itu hanya untuk menyelamatkan saudara. Jadi kita tidak perlu lagi meragukan berapa banyak pertolongan Tuhan yang dia sudah nyatakan dalam kehidupan kita. Kita gak perlu lagi hidup dalam keraguan-raguan yang hari ini selalu menjadi momok bagi banyak orang. Apakah betul Tuhan adalah juru selamat kita? Hari ini kita nggak lagi berdiskusi bagaimana siapa dia dan apa yang dia sudah lakukan. Karena Alkitab sudah mencatat secara jelas apa saja yang dia sudah lakukan. Klik. Banyak orang yang masih menentang tentang kelahiran Yesus dari seorang perawan yang tidak pernah menikah, yang baru saja bertunangan. Dan hal ini seringkali menjadi ganjalan buat kita. Saudara tidak lagi ragu dengan keputusan saudara untuk percaya kepada Yesus. Dari mana asal Yesus? Jelas, Roh Kuduslah yang menghampiri Maria sehingga dia melahirkan Yesus Kristus. Dan ini perdebatan yang begitu hebat saudara sampai di sisi seperti ini. Yang kedua, mengubah air menjadi anggur. Alasan apa Yesus pada saat itu untuk melakukan hal seperti itu? Sehingga membuat orang bertanya-tanya, kenapa anggur yang baik itu harus diantar ke belakang terakhir? Kenapa nggak dimulai di awal? Biasanya orang dalam pesta menyediakan anggur baik lebih dahulu. Dan hal ini polemik juga yang terus didiskusikan. Kenapa hal itu harus terjadi? Sebenarnya mudah saja. Pekerjaan tangan manusia dengan pekerjaan tangan Tuhan ya pasti jauh berbeda. Kalau logika kita hidup, kita akan langsung tahu, ya jelas dong Tuhan yang punya cara. Jauh dong. Ini yang menunjukkan bahwa dia adalah Allah. Dia bukan pribadi yang sembarang yang bisa kita sesuka-suka kita untuk memojokkan Yesus. Tidak saudara. Yang ketiga katakan dia menyembuhkan anak pejabat kerajaan, menyembuhkan orang kerasukan di Kapernaum, ibu mertua Petrus disembuhkan, menyembuhkan banyak penyakit dalam satu malam, menangkap banyak ikan dan menyembuhkan hamba perwira dan masih banyak lagi. Dan orang-orang Farisi, orang-orang Saduki dan imam-imam ahli Taurat, mereka selalu memperdebatkan apa yang Yesus lakukan. Hal itu dilakukan adalah untuk saudara ragu. Nah hari-hari ini banyak orang juga membuat sebuah keraguan-raguan untuk saudara tidak yakin dengan kematian Yesus itu adalah untuk saudara. Banyak hal itu terjadi loh Pak, Bu. Anak-anak muda dengar baik. Kita jangan sampai terkecoh dengan bagaimana pengorbanan Yesus. Apakah meragukan betul nggak dia adalah Allah kita? Jelas dia adalah Allah kita saudara. Satu bukti adalah Alkitab yang kita pegang. Alkitab yang saat ini masih beredar saudara. Kalau sampai Alkitab itu berbohong saudara, maka itu sudah ditarik dari dulu saudara. Kenapa? Sampai detik ini buku yang paling laris, buku yang paling laku adalah Alkitab. Orang tidak bisa memungkiri bahwa Alkitab adalah buku yang ketinggalan. Enggak. Majalah kalau kita baca rasa bosannya itu sudah cepat sekali. Tapi Alkitab hampir tidak membuat kita rasa bosan saudara. Bertahun-tahun kita baca itu ada, kenapa ada kuasanya saudara. Pengetahuan yang abadi. Dan itulah bukti nyata. Pemerintah kita kalau ada buku-buku yang keluar, pasti mereka sudah ada izin ISBN-nya. Tapi tiba-tiba buku itu mengajarkan sesuatu yang tidak baik, pasti buku itu cepat ditarik. Kenapa Alkitab tidak pernah ditarik? Karena isinya memang benar. Amin.
Jadi hari ini nggak ada lagi keraguan-raguan. Cerita demi kisah diceritakan hal ini adalah benar adanya. Di mana Alkitab tidak boleh terbit? Di antara orang-orang yang tidak mau menerima saja. Tapi bagi negara yang menerima tidak pernah ada satu keputusan satu negara yang menyatakan bahwa Alkitab tidak boleh beredar. Tidak bisa. Dihambat makin merambat. Amin. Nah, hari inilah satu keputusan kita yang tidak lagi membuat saudara ragu. Klik. Kematian yang terhadap dosa dan hidup bagi Allah harus menjadi satu momentum kuat buat kita tetap yakin. Kita adalah orang pilihan Tuhan. Kenapa kita ditebus? Kenapa Yesus mau mati? Karena kita orang berharga. Kita adalah manusia-manusia yang sangat bernilai. Tidak ada orang yang mau mati tanpa orang yang bernilai, saudara. Tidak ada. Seorang pacar yang mau berkorban buat pacarnya, karena apa? Karena dia sangat mencintai pacarnya itu. Kalau tidak ada kelebihan dari pacar itu, dia tidak akan pernah mau berkorban. Contohlah saudara. Saudara akan menyayangi barang saudara kalau saudara memang betul-betul punya hati dengan barang itu. Saudara tidak mau sampai barang itu hilang, maka saudara jaga dengan semampunya mungkin. Saudara pernah dengar ada satu kisah seorang ibu di Jambret di Bandung. Sampai dia terseret ya beberapa meter, ratus meter. Karena dia mempertahankan tasnya, yang akibatnya dia meninggal dunia. Kenapa? Saya tahu ada sesuatu yang paling berarti di dalam tas itu sehingga dia rela. Tapi kalau saudara bawa tas diperebutkan dan isinya cuma kresek saja, saudara bilang ambil silakan, pasti. Tapi karena tas itu punya arti dan di dalamnya ada hal yang penting, dia akan mempertahankan. Banyak. Dia mencoba ketika dia bermain-main dengan temannya, tiba-tiba HP yang mahal itu jatuh. Dia mencoba untuk lompat untuk ngambil saudara. Padahal itu akan membunuh dia. Karena ada barang yang dia sayang. Tuhan pun demikian. Karena saudara disayang, dia rela lakukan apapun. Kalau Tuhan Allah kita mau melakukan itu, why kenapa kita nggak bisa? Mengasihi dia lebih dalam lagi. Masa ibadah saudara sebagai orang Kristen inilah yang memutuskan untuk saudara tidak ragu lagi mengambil hati untuk sungguh-sungguh kepada dia. Hitungan usia ibadah kita sudah menjadi satu kedewasaan kita. Tidak perlu lagi ragu untuk mengambil hal seperti ini. Klik berikutnya. Dosa telah membuat manusia terpisah dengan Allah. Tentu tidak ada cara lain yang paling efektif untuk menyelesaikan selain dia sendiri, Allah sendiri yang merancangkan keselamatan itu. Sebab manusia tidak mampu menyelesaikannya sendiri. 400 tahun itu sudah dicoba, ternyata makin hancur. Saudara tahu bagaimana seorang yang mati, seorang miskin yang dihina, ya, pada waktu dia mati ketemu dengan orang kaya yang pernah menghina dia. Pada satu saat sampai di sana, di surga, si kaya ini dapat tempat yang tidak seperti si miskin ini. Lalu si miskin ini, si kaya ini bilang, tolonglah, bantulah, saya masih punya saudara. Saya masih punya keluarga di dunia. Kasih tahu sama mereka, supaya mereka percaya, supaya mereka mengikuti engkau. Tuhan bilang apa? Tidak bisa. Di dunia ini sudah ada banyak hamba-hamba Tuhan yang tersedia. Jadi hari ini keputusannya kembali bagaimana kita yang harus mencari. Kalau kematian sudah menjemput saudara, tidak ada lagi cara. Maka cara Allah adalah mengirim hamba-hamba Tuhan untuk terus menyampaikan. Hamba-hamba Tuhan terus kasih tahu tentang keselamatan untuk pertobatan yang sungguh. Dan ketika saudara sudah mengalami pertobatan, jangan lupa saudara mencari jiwa. Lakukan amanat agung Tuhan yang menjadi pesan akhir dia waktu dia meninggalkan dunia ini. Pergilah dan jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus dan ajarlah mereka. Sesungguhnya aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Jangan lupa dengan apa yang menjadi pesan Tuhan. Kematian Tuhan adalah apa? Klik. Kematian Tuhan adalah pintu kehidupan. Klik. Saudara lihat bahwa Tuhan sudah menyediakan. Jadi kehidupan kita hari ini karena kematian Tuhan. Bilang sama kiri kanan saya, hidup hari ini karena kematian Tuhan. Kematian Tuhanlah yang membuat saya jadi hidup hari ini. Yang tadinya saya mati, yang tadinya saya total tidak bisa ada apa-apanya. Jadi banggalah kita hari ini.
Saudara jangan bersusah hati dengan kematian Tuhan, tapi justru menjadi jembatan yang paling hebat, bisa mendapatkan pintu kehidupan. Dan kematian Tuhan juga merupakan tujuan untuk memperoleh hidup kekal. Selama ini manusia mencoba untuk hidup kekal, tidak akan pernah bisa. Kematian Tuhanlah yang membuat hidup kekal itu akhirnya terjadi, saudara. Bersyukur nggak kita? Yes, saya bersyukur. Jadi ini adalah waktu yang tepat berdampak dalam kematian Tuhan, yang dimana kematian adalah sebuah pintu kehidupan dan juga perjalanan untuk menuju hidup yang kekal. Bukankah itu yang kita cari, Pak? Bukankah itu yang saat ini kita butuhkan? Tidak salah Tuhan katakan, akulah jalan kebenaran dan hidup, dan patuh bersaksi dan memuliakan nama Dia. Ini yang harus ada dampaknya. Saya berarti sekali, saya mengalami ketika saya tabrak anak yang akhirnya meninggal dunia. Lalu saya terpikir, Tuhan, dia mati karena saya. Dan itu selalu sering menjadi ingatan saya terus. Apa balasnya ketika saya ada dua orang yang harus mati? Yang pertama adalah Tuhan Yesus. Yang kedua adalah seorang anak kecil yang harus mati di tangan saya karena saya tabrak naik motor. Kalau hidup saya sia-siakan tidak berarti, maka saya juga sama-sama menyiakan anak itu. Saya ngerasain, saudara. Saudara belum pernah merasakan, saya ngerasain. Karena anak itu juga yang akhirnya sempat membuat saya mau bunuh diri, saudara. Seperti anak itu memanggil-manggil saya, kenapa kamu tabrak saya? Kenapa? Wah. Mungkin hari ini dia harus berusia 30-an tahun. Sudah sangat dewasa. Tidak terpikir saya kenapa hal itu harus terjadi. Tapi sebagai seorang pribadi yang tahu diri, ada orang yang mati karena untuk membuat engkau menjadi hidup. Lalu kalau hidup saya sia-siakan, hidup saya nggak beres, hidup saya kacau balau, maka kematian dua orang langsung beda. Beda. Dan ini yang saudara dampak dalam diri kita. Amin. Jadi sudah melaksanakan peristiwa kematian Tuhan, tapi masih begini terus. Nggak ada perubahan. Hidupnya dosa mah tetap bikin dosa terus. Jauh daripada Tuhan. Nggak suka berdoa. Nggak suka puasa. Nggak suka baca Alkitab. Lebihnya mana? Ngapain Tuhan mati dengan orang yang bikin hidupnya cuma buat kayak gini doang? Tuhan mau dia mati, ada hal yang spesial yang sudah lakukan. Amin. Dia mau dalam hidup saudara mengalami satu perubahan yang gratis. Itu yang Tuhan mau. Ya, nggak mungkin dong dia udah mengalami kematian Kristus bohong masih bohong terus, nggak jujur masih tetap nggak jujur. Nggak mungkin. Pasti mengalami perubahan. Yang terakhir saudara, yang ketiga. Ketika saudara mengalami dampak karena kematian Tuhan, saudara akan membatalkan hukuman kekal. Amin. Batal hukuman kekal. Ya jelas dong, karena mau tujuannya diselamatkan. Hukuman kekal bagi orang-orang yang memang berdosa. Hukuman kekal bagi orang-orang yang tidak taat. Hukuman kekal yang termasuk api itu adalah tempat di mana orang-orang yang tidak sungguh-sungguh. Saudara tidak dalam bagian itu. Mana amin ya? Saudara tidak ada dalam bagian itu. Bagian saudara adalah saudara sudah diselamatkan. Maka hukuman kekal itu, penderitaan itu bukan menjadi milik saudara, hanya kepada milik orang-orang yang belum percaya. Saudara yang saat ini posisinya sudah percaya, tenang. Terus pelihara. Paulus sudah bilang, kejarlah keselamatanmu dalam takut dan gentar. Supaya apa? Supaya saudara tetap bisa kuat terus menerus. Itu harapannya. Hukuman kekal hanya dijanjikan kepada orang yang tidak mau taat. Hukuman kekal hanya berlaku kepada orang yang tidak sungguh-sungguh. Maka kalau saudara hidup, hiduplah sungguh-sungguh. Kalau saudara mau bergaul, bergaulah yang baik. Kalau saudara mau berkata, berkata-katalah yang benar. Amin. Ini yang saudara harus kerjakan. Ini yang harus lakukan. Mari kita baca sama-sama Kisah Rasul 4 ayat ke-12. Yang tegas bacanya. 1, 2, 3.
Tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan. Oleh karena Dia dapat diselamatkan. Iya, jadi jelas dong. Sudah diselamatkan. Ya, kita sudah diselamatkan. Jadi hukuman kekal itu udah gak berlaku. Jadi kita jangan ada dalam bayang-bayang ketakutan karena kita tetap masuk dalam neraka. Saudara jangan mikirin neraka dulu. Neraka hanya diberikan kepada orang yang gak taat. Neraka hanya dikhususkan kepada orang-orang yang gak setia. Neraka hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang tidak mau hidup benar. Saudara udah hidup benar. Saudara udah lakukan kebenaran firman Allah. Hidup saudara tidak merugikan orang lain. Hidup saudara selalu adil. Layak gak masuk surga? Layak. Yang tidak layak adalah yang tidak mau berubah. Mari kita lihat dalam 1 Petrus ayat 1, pasal 1 ayat 14 sampai 16. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Hiduplah sebagai anak-anak yang, terus, jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, sebab aku kudus. Cara Allah yang kita lakukan, kalau saudara sudah betul lakukan cara Allah. Sempat saya waktu hari Selasa diberi kesempatan untuk kasih firman Tuhan kepada Kompria. Saya katakan banyak orang menjadi salah hidupnya kalau dia bukan orang yang mau melakukan perintah dengan benar. Contohnya dia membeli obat batuk. Sekalipun obat batuk itu harganya mahal, tapi cara pemakaiannya tidak dilakukan dengan benar, harga mahal itu bukan jaminan dia jadi sembuh. Yang ada juga jadi penyakit. Hati-hati. Obat mahal itu kalau betul dibeli dengan mahal, tapi kalau cara pemakaiannya tidak dilakukan dengan benar, penggunaannya tidak dilakukan dengan baik, maka obat yang mahal itu bukan menjadi obat, tapi justru bisa menjadi racun. Saudara-saudara, hiduplah dengan caranya Allah. Hiduplah dengan caranya Tuhan. Maka amanlah hidupmu. Ketika Anda menyerahkan diri kepada Tuhan, itu berarti tidak harus hidup dalam kebenaran. Dan kebenaran yang kita harus taati adalah kebenaran Tuhan yang sama dengan kesucian Tuhan. Jadi kalau saudara benar-benar menyerahkan diri kepada Tuhan, tidak bisa tidak. Saudara harus hidup dalam kebenaran. Jadi gak boleh tawar-menawar. Pak, Bu, anak-anak muda dengar baik. Kalau saudara sudah hidup di dalam kebenaran, tidak ada tawar-menawar. Hidup saudara sudah menjadi milik Kristus. Tugas saudara adalah berdampak. Saya yakin anak-anak muda banyak di sini. Saudara akan menjadi tiang-tiang gereja yang luar biasa. Amin. Tiang-tiang yang bagus untuk menjadi kekuatan bagi gereja ini. Peristiwa kematian Tuhan sudah bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun dilaksanakan di gereja Tuhan di tempat ini. Usia gereja kita 40 tahun, berarti sudah 40 kali peristiwa kematian Tuhan dirayakan. Apakah 40 tahun itu mengubah kita? Saya nggak tahu nih. Apakah 40 tahun itu sudah membawa kita hidup dalam kebenaran, hidup dalam kesucian? Saudara sendiri yang bisa menjawab. Kalau belum, berarti lagi-lagi kematian Tuhan sia-sia. Kita baca epilog kita terakhir sebelum kita masuk di dalam sebuah tayangan video yang sudah bisa lihat menjadi jawaban buat kita. Setelah tayangan itu kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dalam hal ini kita dapat memperoleh kebenaran sesungguhnya. Kita sendiri yang harus memperhitungkan, menimbang, memutuskan, dan menentukan bahwa kita telah mati dan hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus artinya melalui korban Tuhan Yesus kita dapat melayani,
Kalimat ini juga berarti bahwa kita hidup dengan standar kehidupan yang dikenakan oleh Tuhan Yesus. Dengan demikian kehidupan kita menyukakan hati Bapa. Kita memperhitungkan, kita menimbang, kita memutuskan, kita menentukan. Jadi kembali lagi kepada siapa? Kita. Ini akan menjadi dampak. Dosa kekal tidak akan menjadi berarti kalau saudara berdampak dalam kematian Tuhan. Ya, amin. Mari kita saksikan, sudah bisa. Saudara-saudara lain ingat baik bahwa hari ini satu pesan Tuhan sangat-sangat indah buat kita semuanya. Kalau saudara lihat kematian Tuhan itu adalah pintu kehidupan. Saudara lihat kematian Tuhan adalah menuju hidup kekal. Dan hidup bagi Allah itu adalah bersaksi bagi Tuhan dan taat serta patuh. Mari kita saksikan. Terkadang begitu berat beban dalam kehidupan kita. Kita ingin menjaga salib itu tetap ada dalam hidup kita. Walaupun banyak ajakan orang untuk kita meninggalkan salib itu. Panas, hujan, dingin, lelah. Waktu kita ingin mempertahankan itu terus ujian besar banyak. Sama seperti kita sebagai orang Kristen. Mencoba mempertahankan, saya tetap menjadi pengikut Kristus. Saya tetap. Tapi beban demi beban terus menguji kita. Sampai pada akhirnya kadang-kadang kita bisa mengempaskan juga. Kita tergeletak, udah gak sanggup. Kita pikir kita udah mencobanya. Pikir kita mungkin kita ya sudah, saya tinggal selesai hidup saya mati. Saudara-saudara, ini adalah menjadi kesukaan iblis. Kadang-kadang kita diingat kembali betapa senangnya kita waktu menerima salib itu penuh dengan kebahagiaan. Waktu kita jatuh, ini saatnya kita untuk bangun. Waktu kita lelah, waktu kita juga untuk bangkit. Hadirlah dalam hidupmu untuk menjadi pemenang, bukan menjadi pecundang. Orang yang pecundang hanya orang yang takut kalah. Orang yang mungkin berpikir lebih baik meninggalkan daripada sudah mencoba tapi tidak berhasil. Terus bertahan Bapak Ibu. Sesuai lagu ini, kita tetap terus berjuang sampai akhir. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Tuhan sungguh baik buat saudara dan saya. Kematian Tuhan akan sangat berarti jika saudara, kita semua bersama-sama tahu ada tanggung jawab besar di tangan kita.
Kita tidak akan pengorbanan Tuhan. Berikan sebuah motivasi besar untuk saudara bisa mengerjakan itu semuanya. Dan saya yakin tidak mungkin seorang bapak yang bisa membiarkan anak-anaknya ketika dia minta tolong dia tinggalkan. Tidak ada. Bapak di dunia sudah tahu memberi yang terbaik, apalagi Bapak di surga. Amin. Jadi hari ini adalah tantangan. Hari ini adalah satu bukti. Saudara harus kerjakan dan lakukan. Amin. Kita akan masuk di dalam perjamuan kudus kita. Nanti Wel akan angkat pujian. Angkat suaramu. Haleluya. Tundukkan kepala kita, mau berdoa. Kami naikkan syukur Tuhan. Kami akan masuk di dalam perjamuan kudus saat ini. Dialah urapan Allah, tolongan Tuhan, kuasa Kau berkata pada Bapa, bukan kehendakku, namun kehendak-Mu jadilah. Tak pernah terlihat untuk Kau tolak salib yang menantimu. Kau telah relakan darah-Mu untuk menebus dosaku. Betapa Kita akan baca kepada firman Allah yang terambil dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-32. Kita dengarkan firman Allah. Bila Tuhan Yesus menyertai, nanti hambanya Pendeta Samuel akan membacanya. Terima kasih Yesus. Demikianlah kebenaran firman Tuhan itu. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kita mengingat kembali tepat hari ini apa yang dilakukan Tuhan. Saya tahu Bapak Ibu hari ini juga sudah masuk dalam puasa, tapi yakinkanlah bahwa perjamuan ini yang akan membuat saudara menjadi tangguh dalam puasa saudara. Dan saudara yakin apa yang Tuhan sudah lakukan. Dia sehingga katakan inilah tubuh kekekalan. Barang siapa yang makan tubuh ini, dia tidak pernah mengalami kematian. Saudara sudah buktikan, sudah melihat. Jadi apa yang sudah saudara lakukan, sudah putuskan, apa yang sudah timbang hari ini, bahwa saudara percaya dengan apa yang dilakukan ini tepat, dan ini akan menjadi kekuatan buat saudara. Dan malam itu dia katakan inilah darahku, darah yang tertumpah bagimu, darah yang tercurah. Dia akan selalu menguatkan kita. Jangan pernah takut dalam hidupan saudara. Imani jadi pribadi yang sungguh. Pertolongan Tuhan. Apapun masalahmu hari ini, anak-anak muda, apa yang saat ini menjadi pergumulanmu, waktu saudara mengambil perjamuan ini, imani dalam nama Yesus. Kalau saudara ada sakit,
Sebutkan sakit saudara, jamah dalam nama Yesus, Tuhan pasti akan sembuh. Amin. Saudara punya persoalan apapun dalam keuangan saudara, percayalah Tuhan juga akan bersama dengan saudara. Well, akan nyanyikan satu pujian kembali. Saudara akan menerima perjamuan ini. Kau berkata pada Bapa, bukan kehendakku, namun kehendak-Mu jadilah. Tak pernah terlintas untuk Kau tolak salib yang menantimu. Tolak paku yang menusukmu. Kau sungguh relakan darah-Mu untuk menebus hidupku. Betapa ku mencintaimu dan pengorbanan-Mu. Kasih-Mu sungguh terbesar, Kau rela disiksa untukku, disalib bagiku. Sungguh kasih-Mu terbesar, betapa ku mencintaimu, pengorbanan-Mu. Sehingga sungguh terbesar, Kau rela disiksa untukku, disalib bagiku. Sungguh kasih-Mu terbesar, betapa mencintaimu, pengorbanan-Mu. Mari saya menjemput Bapak Ibu untuk berdiri bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Perlahan kita buka hosti kita dari plastik ini. Saya juga mengundang untuk para penonton ataupun yang mengikuti live streaming ini bisa mengambil roti dalam bentuk apapun. Saudara bisa bersama-sama melakukan perjamuan kudus seperti kita yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Ada pesan Tuhan di hosti kita yang kita pegang pada hari ini. Kita baca sama-sama dengan suara yang tegas. Sudah baca ayat terlebih dahulu, baru teks yang ada di atasnya. Mari kita mulai bersama-sama. Mazmur 119 ayat 101. Terhadap segala jalan kejahatan aku menahan kakiku, supaya aku berpegang pada firman-Mu. Kita angkat roti ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu ya Aba ya Bapa. Hari ini Tuhan kami percaya dengan apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kami. Mulai segala sesuatu dengan kebenangan, dan juga Engkau mengakhirinya juga dengan kemenangan. Roti atau hosti ini menjadi bukti dengan apa yang Tuhan sudah kerjakan lakukan dalam hidup kami. Beracara terus Tuhan dalam kehidupan kami menjadi nyata. Kekuatan yang daripada Engkau Tuhan, kebesaran Engkau yang telah menjadi nyata, yang memampukan hidup kami menjadi berarti. Saudara yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti,
Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya yang berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saya mau bertanya kepada Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu percaya kalau hosti ini adalah tubuh Yesus? Tubuh yang telah memberikan kekuatan dan kemenangan dalam hidupmu. Tubuh yang telah memberikan keselamatan dalam kehidupanmu. Kalau engkau percaya, mari kita makan bersama-sama. Katakan di dalam nama Yesus. Mari kita angkat hosti air anggur kita di tangan kanan kita, angkat tinggi. Pada malam itu dia berkata, inilah darahku, darah yang tertumpah, darah yang tercurah. Sudah yakin dengan apa yang sudah lakukan. Tetesan-tetesan darah yang keluar dari tubuhnya sebagai tanda bahwa dia mengasihi saudara semuanya. Dia mencintai saudara dengan kasihnya yang tak pernah berkesudahan. Mari, segala beban dalam hidupmu, yakinlah yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang takut diberikan keberanian, yang bimbang diberikan ketetapan hati. Percayalah, Dia ada saat ini memberi pertolongan dan kekuatan buat tubuh saudara, buat hidup saudara hari ini. Dan firman Tuhan berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saya mau bertanya, apakah Bapak Ibu percaya kalau air anggur ini adalah darah Yesus? Darah yang telah menyucikan dari segala dosa-dosa kita. Darah yang telah menyembuhkan kita dari sakit penyakit. Kalau saudara percaya, mari kita minum bersama-sama. Katakan, di dalam nama Tuhan Yesus. Ucapkan syukur. Ucapkan syukur. Makasih. Angkat tanganmu. Angkat tanganmu. Ucapkan syukur. Terima kasih Tuhan. Saya sudah berolehnya. Saya sudah sembuh sakit saya. Katakan, saya sudah sembuh sekarang Tuhan. Ucapkan syukur. Mari. Mari kita berbahasa roh. Ucapkan syukur terus, ucapkan syukur terus pada Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. pada hari ini. Haleluya.
Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur kesempatan malam hari ini boleh menikmati perjamuan kudus, makan dan minum dari tubuh dan darah Tuhan. Di kesempatan ini kuasa Allah pasti mengalir dalam kehidupan kami. Kami yang lemah, Tuhan memberikan kekuatan. Kami yang sakit, Tuhan memberikan kesembuhan. Kami yang ada di dalam masalah, Tuhan memberikan solusi dan jalan keluar. Sehingga kami menjadi umat pemenang, umat yang telah Tuhan tebus dari dosa, dan kami Tuhan pimpin, bimbing, dan menuntun kami hidup di dalam kebenaran. Sehingga kehidupan kami, karakter kami semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Roh Kudus, kami membuka diri untuk senantiasa Kau pimpin hidup ini agar supaya perkataan perbuatan kami selaras dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga benar-benar kami bisa menjalankan amanat agung-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami bisa membawa jiwa kepada Tuhan. Terima kasih atas kebaikan dan kemurahan Tuhan. Di malam sengsara ini kami boleh bersama-sama berbakti di tempat ini. Ini adalah kemurahan yang Allah berikan kepada kami. Kami bisa menikmati hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan atas pengorbanan-Mu di kayu salib. Kematian-Mu membawa kehidupan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami meteraikan perjamuan kudus malam hari ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Gelas-gelas bisa dikumpulkan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak Pendeta Joel Kesekiri untuk firman Tuhannya yang merasa diberkati oleh kebenaran firman Tuhan dan sakramen perjamuan kudus dari tangan-tangan yang terangkat. Haleluya. Kita mau berikan persembahan kita yang kedua, Bapak Ibu. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Yesus pasti memberkati. Haleluya. Malam hari ini spesial kita akan mendengarkan persembahan dari kaum pria, perwakilan kaum pria.
Untuk perwakilan kaum pria saya persilahkan. Salam semuanya. Saya mewakili kaum pria di tempat ini dengan membawakan satu buah puisi, saudara-saudara. Hanya dalam sengsaramu, oleh Soehardi. Sebuah perjalanan yang panjang dimulai dari satu orang manusia, yaitu Adam, sampai kepada keturunannya. Tapi tak lepas dari sifat-sifat pemberontak hingga membawa dia ke pengadilan. Seakan dia bertanya, sebab siapakah ini? Tak seorang pun berani berucap dengan mulut terkatup, membisu, menutup bumi. Di manakah manusia sejatimu? Berlaksa mata tertuju pada sosok pribadi Yesus yang mengubah peradaban umat manusia. Dia rela bertanggung jawab walau tidak semestinya. Tapi demi kau, demi aku. Saat itulah engkau rapuh di Getsemani, saat dirimu harus tunduk pada perintah Bapa. Namun sungguh di luar nalar, pada detik-detik engkau harus mengalami dan menjalani sengsara. Getsemani itulah yang menjadi saksinya. Peluh darah mengucur, menetes, membasahi batu dan tanah yang kering. Engkau terdiam menaklukkan rasa cemas, membayangkan sabetan cambuk berkali-kali dan darah yang mengalir menetes di kepala. Karena ganasnya mahkota duri menusuk. Saat itu bibirmu mulai bergerak dan gemetar disertai desahan napasmu. Bapa, sekiranya engkau mau, ambillah cawan ini dariku. Bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu. Itulah doa kepasrahanmu yang terungkap sambil menghela napas. Bangunlah,
bangunlah, bangunlah, waktuku sudah dekat. Tidakkah engkau bersabar berani menantiku? Orang yang mengkhianatiku pun sudah mendekat menyerahkan aku. Mari bangunlah. Sekiranya itu kata-kata darimu untuk memperingatkan kami manusia yang seolah lupa saat ada bersamamu. Sengsaramu adalah seuntai ratapan hati yang tak mampu kami bayar. Sengsaramu adalah raungan suara dari rintihan dari mulutmu, dan kami tak mampu menukarnya dengan hal apapun. Namun dengan jalan itu, Engkau membuka pintu surga bagi umat manusia agar keluar dari jerat maut. Sungguh kau dan aku sudah dibayar dengan lunas hanya dalam kata sengsaramu. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati.
Puji Tuhan. Saudara diberkati hari ini. Amin. Boleh sekali lagi beri tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Saudara, ada beberapa pengumuman yang saya mau sampaikan buat saudara yang kekasih dalam Tuhan. Kita hari ini merayakan ya, memperingati malam sengsaranya Tuhan. Kita mengingat cinta Tuhan yang luar biasa. Dan saudara tetap semangat ya, untuk kita kembali diingatkan oleh Bapak Gembala untuk berpuasa. Jadi saudara akan 2 hari lagi kita akan terus berpuasa. Nanti diingatkan di grup jemaat Tuhan ya saudara. Dan jangan lupa untuk besok kita kembali merayakan ya, memperingati untuk malam sengsara Tuhan pukul 8 pagi. Jemaat Tuhan yang mau tetap beribadah besok silakan ya. Kita percaya saat ini Tuhan memberkati ibadah dengan sukacita yang luar biasa. Dan besok kembali kita bersama-sama memperingati malam sengsara Tuhan. Saudara, dan untuk hari Minggu kembali kita akan merayakan hari Paskah. Amin. Hari kebangkitan Tuhan. Ya, kita merayakan dengan sukacita. Ya, kita berpesta karena kemenangan yang luar biasa. Tuhan telah memberikan kebebasan bagi kita semuanya. Puji Tuhan saudara, saya undang jemaat Tuhan untuk berdiri sama-sama. Kita senang sekali kalau kita bisa menyapa rekan kiri kanan saudara kita. Kita mengatakan shalom. Haleluya. Suka-sukamu Tuhan berkati kita dengan sukacita. Haleluya. Yes. Shalala, shalalalala, shalalala, shalalalala, shalalala. Sekali lagi sama-sama. Shalalalala, shalalala, shalalala, shalalala. Sekarang hidupku telah ditebus oleh curahan darah yang kudus. Amin. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan pun senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu, bisa lambaikan tangan sama-sama semua. Asik-asik, hey. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Asik-asik, hey. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Shalala. Shalalalala, shalalala, shalalalala, shalalala. Haleluya. Kita akan akhiri ibadah kita saat ini saudara. Kita arahkan tangan kita buat hambanya, Bapak Gembala kita yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kami naikkan terima kasih Tuhan. Rasa hormat kami kepada Allah yang luar biasa. Kami diberkati melalui hamba-Mu Bapak Gembala kami Tuhan, yang telah menyampaikan akan firman Tuhan. Tuhan pakai beliau dalam pengembalaannya. Tuhan memberkati dalam rumah tangganya. Tuhan memberkati dalam pekerjaannya. Kasih kuasa anugerah Allah bekerja di dalam kehidupannya. Kami diberkati melalui hamba-Mu Tuhan. Biarlah menjadi rema setiap apa yang kami dengar hari ini. Firman-Mu menjadi berkat. Firman memiliki kuasa mengurapi setiap jemaat Tuhan. Dan kami semuanya menjadi pelaku di dalam firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami memberkati para hamba-hamba Tuhan, para WL singer, pemain musik, tim sound, dan juga aksiar dan pengangkat persembahan, dan juga hamba-Mu petugas persembahan, dan juga petugas perjamuan kudus. Kami diberkati Tuhan melalui pelayanan mereka. Tuhan pakai mereka dalam melayani Tuhan. Pakai mereka lebih heran lagi. Dan berkat Tuhan mengalir bagi setiap hamba-hamba Tuhan dan seluruh jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
Kami mengucapkan syukur ibadah kami bisa berlangsung dengan baik. Kemurahan Allah terjadi di tempat ini. Kami mengingat bagaimana pengorbanan Tuhan, kebesaran Tuhan yang luar biasa. Semuanya itu untuk kami Tuhan. Semuanya untuk seluruh umat manusia. Biarlah Tuhan, di akhir zaman ini kami menjadi umat-Mu yang setia, umat-Mu yang selalu bersyukur, umat-Mu yang tetap di dalam Tuhan sampai kedatangan Tuhan kedua kalinya. Kami tetap setia, kami tetap di dalam Tuhan dan sungguh-sungguh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami memberkati Tuhan buat besok Tuhan. Biarlah semuanya bisa berlangsung dengan baik buat ibadah yang berlangsung besok Tuhan. Tuhan akan bekerja dengan luar biasa. Buat seluruh jemaat Tuhan bisa hadir bersama-sama untuk memperingati kematian Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kuasa-Mu bekerja. Dan juga memberkati buat ibadah Paskah yang berlangsung pada hari Minggu Tuhan. Tuhan memberkati segala sesuatu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan kembali ke rumah masing-masing. Biarlah penyertaan Tuhan terjadi bagi kami semuanya. Tuhan melindungi dan menjaga kami, sehingga kami sampai di rumah dengan selamat dan kembali berkumpul dengan keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami memberkati buat Indonesia. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Indonesia diberkati Tuhan. Dan Tuhan akan memberkati para pemimpin kami di dalam memerintah bangsa ini. Biarlah kuasa Tuhan, berkat Tuhan mengalir bagi Indonesia. Indonesia dalam perlindungan Tuhan. Indonesia dijaga Tuhan. Dan kuasa Tuhan menyertai buat para semua tim keamanan Tuhan yang hari ini bertugas Tuhan. Biarlah Tuhan melindungi mereka semuanya dalam menjalankannya dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucapkan syukur. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita angkat tangan kita terima berkat Tuhan pada saat ini. Ibu bapak saudara yang kekasih dalam Tuhan, terimalah berkat kasih sayang dari Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus memberkati saat ini. Kita semua dalam pemeliharaan Tuhan, kita semua dalam perlindungan Tuhan. Apapun yang menjadi kebutuhanmu Tuhan tahu, dan Tuhan memenuhi segala kebutuhanmu mulai hari ini, esok, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Ku terima berkat. Ibadah malam sengsara Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.